Bayangkan ini, kamu bangun pagi mau beli mobil listrik impianmu, tapi tiba-tiba harganya naik 2 kali lipat. Bukan karena inflasi, bukan karena perang, tapi karena satu negara tetangga tiba-tiba menguasai bahan paling penting di dunia untuk masa depan otomotif. Dan negara itu, Indonesia. Hari ini kita bahas kenapa industri EV Malaysia sedang berguncang dan Indonesia ada di pusat badai itu. Kalau kamu lagi nonton ini sekarang, bantu aku buktikan sesuatu. Teman Indonesiaku bilang, konten tentang geopolitik ekonomi Asia Tenggara tidak akan ditonton orang. Katanya terlalu berat, terlalu serius. Tapi aku percaya penonton Indonesia lebih cerdas dari itu. Kalau kamu setuju, tekan like sekarang. Biarkan angkanya yang berbicara. Assalamualaikum dan selamat datang kembali. Sebelum masuk ke intinya, kita perlu bicara soal satu kata yang mungkin kamu dengar tapi belum sepenuhnya sadar betapa besarnya dampaknya. Kata itu adalah nikel. Logam abu-abu yang terlihat biasa. Tapi di balik tampilannya yang sederhana, nikel adalah tulang punggung dari setiap baterai EV yang ada di dunia sekarang. Tanpa nikel, tidak ada baterai lithium-ion berkapasitas tinggi. Tanpa baterai itu, tidak ada mobil listrik. Sesederhana itu. Dan Indonesia duduk di atas cadangan nikel terbesar di planet ini. Lebih dari 52% cadangan nikel dunia ada di bawah tanah Sulawesi, Maluku, dan Papua. Ini bukan kebetulan. Ini adalah kartu truf geopolitik yang paling kuat di Asia Tenggara. Dan Indonesia sudah mulai memainkannya. Inilah yang perlu kamu tahu. Sebelum 2020, Indonesia mengekspor nikel mentah kemana-mana, termasuk ke Cina, Jepang, Korea Selatan. Harganya murah, prosesnya cepat, dan negara-negara lain yang menikmati nilai tambahnya. Tapi kemudian Presiden Joko Widodo membuat keputusan yang mengubah segalanya. Pada Januari 2020, Indonesia resmi melarang ekspor biji nikel mentah. Total. Penuh. Tidak ada pengecualian. Reaksi dunia? Panik. Uni Eropa langsung menggugat Indonesia ke WTO. Mereka bilang kebijakan ini melanggar aturan perdagangan internasional. Tapi Indonesia tidak mundur. Dan hasilnya, dalam 2 tahun setelah larangan itu, nilai ekspor produk nikel olahan Indonesia melonjak dari sekitar 3,3 miliar dolar menjadi lebih dari 30 miliar dolar. 10 kali lipat. Dalam 2 tahun. Sekarang kamu mulai paham kenapa Malaysia mulai gelisah. Tapi tunggu dulu. Ini baru bagian pertama dari ceritanya. Mari kita bicara tentang Malaysia dan ambisinya di dunia EV. Kamu pasti sudah tahu tentang Proton dan Pro 2. Dua merek kebanggaan otomotif nasional Malaysia. Selama puluhan tahun, kedua brand ini menjadi simbol kemampuan industri Malaysia. Tapi dunia sedang berubah. Transisi ke kendaraan listrik bukan lagi pilihan, ini adalah keharusan. Malaysia tahu ini. Makanya pada 2022 pemerintah Malaysia meluncurkan Low Carbon Mobility Blueprint. Targetnya ambisius. Pada 2040, sebagian besar kendaraan baru yang dijual di Malaysia harus kendaraan listrik atau hybrid. Proton sendiri sudah mulai bergerak meluncurkan model-model EV dalam kemitraan dengan Geely dari Cina. Pro 2 pun tidak mau ketinggalan, dengan rencana EV sendiri yang mulai terlihat bentuknya. Tapi ada satu masalah besar yang tidak bisa dihindari. Semua rencana itu butuh baterai. Semua baterai itu butuh nikel. Dan nikel terbaik, terbanyak, dan termurah ada di Indonesia. Bukan di Malaysia. Bukan di Thailand. Bukan di Vietnam. Di Indonesia. Coba bayangkan kamu sedang membangun rumah besar, tapi satu-satunya toko semen di kota itu tiba-tiba berubah kebijakan. Dulu mereka jual semen mentah, murah, dan kamu bisa olah sendiri. Sekarang mereka hanya jual semen yang sudah jadi, dengan harga yang mereka tentukan, dan syarat-syarat yang mereka buat. Mau tidak mau, kamu beli. Karena tidak ada tempat lain. Itulah posisi Malaysia sekarang dalam peta nikel global. Dan situasinya makin rumit karena Indonesia tidak hanya menguasai bahan bakunya.
Indonesia sekarang sedang membangun ekosistem manufaktur baterai secara serius. Di Morowali, Sulawesi Tengah, berdiri salah satu kompleks industri nikel terbesar di dunia. Namanya Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP. Di sana ada pabrik pengolahan nikel, fasilitas produksi bahan katoda baterai, dan investasi dari puluhan perusahaan Cina, Korea, dan Jepang. LG Energy Solution dari Korea Selatan sudah masuk. CATL, raksasa baterai Cina yang memasok hampir semua merek EV global, sudah masuk. Bahkan Volkswagen dari Jerman mulai melirik Indonesia sebagai sumber material baterai jangka panjang mereka. Artinya apa? Artinya Indonesia tidak hanya menjual nikel. Indonesia sedang membangun seluruh rantai pasok dari nikel hingga baterai jadi. Dan ketika itu sudah selesai, siapa yang akan mengendalikan harga baterai EV di Asia Tenggara? Jawabannya sudah jelas. Sekarang kamu mungkin bertanya, apa reaksi Malaysia? Ini bagian yang menarik, dan juga bagian yang sedikit menyedihkan kalau kamu jujur. Malaysia sudah bersuara. Para pejabat industri otomotif Malaysia secara terbuka menyatakan kekhawatiran mereka tentang ketergantungan pada nikel Indonesia. Beberapa analis Malaysia bahkan menyebut kebijakan hilirisasi Indonesia sebagai ancaman nyata bagi rencana EV nasional. Ada juga desakan dari dalam Malaysia agar pemerintah mencari sumber alternatif nikel, baik dari Afrika, Australia, maupun Filipina. Tapi inilah kenyataannya yang harus kita hadapi dengan kepala dingin. Alternatif itu ada, tapi tidak semudah yang dibayangkan. Nikel dari Australia berkualitas tinggi, tapi biayanya jauh lebih mahal karena jaraknya dan standar lingkungan yang ketat di sana. Nikel dari Filipina ada, tapi kapasitasnya tidak sebesar Indonesia. Afrika, potensial, tapi infrastrukturnya belum matang dan rantai pasoknya belum terbentuk dengan baik. Sementara itu, Indonesia sudah punya semuanya. Volume besar, biaya pengolahan yang kompetitif, lokasi yang dekat secara geografis, dan pemerintah yang sangat aktif menarik investasi ke sektor ini. Malaysia protes. Tapi protes tanpa alternatif konkret itu seperti teriak di dalam gua. Suaranya kembali ke diri sendiri. Dan ini membawa kita ke pertanyaan yang lebih besar, yang sebenarnya lebih penting dari sekadar nikel. Kenapa Indonesia bisa sampai di posisi ini, dan apa yang bisa dipelajari dari sini? Jawabannya ada di satu kata, hilirisasi. Selama puluhan tahun, Indonesia seperti banyak negara berkembang lainnya, menjual sumber daya alam dalam bentuk mentah. Batu bara, minyak sawit, karet, nikel, semua dijual mentah. Nilai tambahnya dinikmati negara lain. Indonesia dapat uang, tapi tidak dapat teknologi, tidak dapat lapangan kerja tinggi nilai, dan tidak dapat kekuatan tawar di pasar global. Kebijakan larangan ekspor nikel mentah pada 2020 adalah titik balik itu. Ini bukan sekadar kebijakan ekonomi. Ini adalah pernyataan bahwa Indonesia tidak mau lagi menjadi sekadar pemasok bahan baku. Indonesia mau naik kelas. Dan hasilnya mulai terlihat. Investasi asing di sektor pengolahan nikel melonjak. Ribuan lapangan kerja tercipta di daerah-daerah yang dulu terpencil. Pendapatan negara dari sektor nikel meningkat drastis. Dan yang paling penting, Indonesia kini punya posisi yang sangat kuat dalam negosiasi rantai pasok global untuk industri EV. Ingat tadi aku sebut soal gugatan Uni Eropa ke WTO. Pada 2022, WTO memang memutuskan bahwa kebijakan Indonesia melanggar aturan perdagangan internasional. Tapi Indonesia naik banding dan terus mempertahankan kebijakan ini. Kenapa? Karena Indonesia sadar bahwa jangka panjangnya keuntungan dari hilirisasi jauh lebih besar dari risiko kalah di pengadilan internasional. Dan dunia pelan-pelan mulai menerima realita baru ini. Sekarang balik lagi ke Malaysia. Dan aku mau jujur di sini karena ini penting untuk dipahami dengan benar. Malaysia bukan negara yang lemah. Malaysia punya industri semikonduktor yang sangat kuat, punya Petronas yang diakui dunia, punya infrastruktur yang jauh lebih maju dari banyak negara di kawasan ini.
Malaysia adalah salah satu eksportir chip terbesar di dunia. Jangan lupa itu. Tetapi, dalam perlombaan menuju dominasi rantai pasok EV, Malaysia memang tertinggal dari Indonesia dalam satu hal yang sangat spesifik ini, sumber daya alam untuk baterai. Dan itulah yang membuat posisi Malaysia jadi rumit. Kamu tidak bisa membangun industri EV nasional yang kuat kalau komponen paling kritisnya, baterainya, bergantung pada negara lain yang sekarang sedang membangun industri serupa yang akan bersaing langsung denganmu. Proton mau bikin EV? Bagus. Tapi baterainya dari mana? Kalau dari Cina, kamu bergantung pada China. Kalau dari Indonesia, kamu bergantung pada Indonesia. Dan kedua, duanya punya kepentingan industri sendiri yang tidak selalu sejalan dengan kepentingan Malaysia. Ini bukan tentang siapa yang jahat dan siapa yang baik. Ini tentang geopolitik ekonomi yang sedang bergerak, dan setiap negara harus pintar membaca dan merespons pergerakan itu. Yang menarik adalah beberapa ekonom Malaysia mulai menyarankan pendekatan yang berbeda. Daripada hanya protes atau mencari alternatif, mengapa Malaysia tidak masuk lebih dalam ke dalam ekosistem yang sudah dibangun Indonesia? Bukan sebagai pihak yang lemah, tapi sebagai mitra strategis yang membawa sesuatu ke meja negosiasi. Malaysia punya keahlian manufaktur elektronik yang tidak dimiliki Indonesia dalam skala yang sama. Malaysia punya akses ke pasar yang berbeda. Ada ruang untuk kolaborasi di sini, bukan hanya kompetisi. Tapi ini membutuhkan keberanian politik dan visi jangka panjang yang melampaui rivalitas nasionalistik jangka pendek. Dan ini, teman-teman, adalah pertanyaan besar yang akan menentukan wajah industri otomotif Asia Tenggara di dekade mendatang. Apakah Indonesia dan Malaysia akan terus saling lihat sebagai pesaing? Atau apakah ada jalan untuk membangun rantai pasok regional yang membuat keduanya lebih kuat menghadapi Cina, Korea, dan Eropa yang jauh lebih berpengalaman dalam industri ini? Aku tidak punya jawaban pasti. Tapi aku tahu satu hal. Negara yang menang dalam perlombaan EV global bukan yang paling banyak protes, tapi yang paling cepat beradaptasi, paling pintar bernegosiasi, dan paling berani mengambil keputusan jangka panjang meski tidak populer dalam jangka pendek. Indonesia sudah membuktikan itu dengan kebijakan nikelnya. Sekarang, giliran Malaysia untuk membuktikan bahwa mereka bisa merespons dengan cerdas, bukan hanya dengan retorika. Karena pada akhirnya, masa depan industri EV di Asia Tenggara akan dibentuk bukan oleh siapa yang paling keras bersuara, tapi oleh siapa yang paling serius membangun. Dan cerita ini, percayalah, baru saja dimulai. Kalau video ini membuka matamu tentang betapa besarnya permainan yang sedang terjadi di balik mobil listrik yang kita lihat di jalanan, tinggalkan komentar di bawah. Menurutmu, apa langkah paling penting yang harus diambil Malaysia sekarang? Aku baca semua komentar. Dan kalau kamu belum subscribe, sekarang saat yang tepat. Karena konten seperti ini akan terus hadir dan kamu tidak mau ketinggalan babak selanjutnya.